Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona terbaru hari ini dari sumber-sumber terpercaya. Namun kami mau mengingatkan khusus bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, pastikan Anda memberikan like dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan berita-berita selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Berita yang pertama, transfer akrab Hakimi Emerson buka peluang Lautaro Martinez ke Barca. Dikabarkan bahwa Lautaro Martinez tidak lagi menegosiasikan kontrak baru dengan Inter. Kontraknya saat ini di Inter Milan akan berjalan hingga 2023 menurut Diario Sport. Di sisi lain dikabarkan Inter Milan tertarik pada Emerson di Barca. Agen Emerson telah melakukan perjalanan ke Italia untuk membuka ruang diskusi dengan mereka. Bersamaan dengan itu pula di Inter Milan, keberadaan akrab Hakimi dikabarkan diinginkan klub Paris Saint-Germain untuk membawanya ke Paris dan klub Chelsea pula menginginkannya ke London. Penjualan akrab Hakimi ini sangatlah mungkin terjadi apalagi situasi keuangan Inter juga kurang baik. Jadi ketika Inter akan menggait Emerson untuk menggantikan Hakimi, disinilah Barcelona berperan. Blaugrana tertarik untuk melakukan kesepakatan kreatif untuk memboyong striker asal Argentina itu ke Camp Nou. Kesepakatan ini bisa memfasilitasi keinginan Barcelona untuk menggait Lautaro dan menukarnya dengan Emerson. Joan Laporta menginginkan pemain dengan nama besar musim panas ini, tetapi tidak memiliki dana untuk mencapainya. Namun dengan cara negosiasi pertukaran ini, cara tradisional seperti ini mungkin saja akan membuahkan hasil. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kylian Mbappe memberikan harapan untuk Real Madrid. Real Madrid telah menyerah untuk mengontrak Kylian Mbappe dari PSG musim panas ini. Tampaknya klub Prancis tidak berniat membiarkan aset berharga mereka meninggalkan klub. Namun hal-hal bisa berubah dengan cepat di sepak bola dan sekarang tampaknya Mbappe bisa terbuka untuk mengejar kepindahan itu. Berikut ini adalah pernyataan Mbappe. Saya harus membuat keputusan yang tepat, namun sulit mengambil pilihan terbaik, katanya kepada Mundo Deportivo. Saat ini saya berada di Paris, tempat yang saya sukai, dan di sini saya merasa baik. Tapi apakah ini tempat terbaik? Saya masih tidak tahu jawabannya. Nah, pernyataan seperti ini menunjukkan Mbappe bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Paris adalah kota terbaik baginya dan melanjutkan kemajuan karirnya. Madrid telah menggoda Mbappe selama bertahun-tahun, bahkan memungkinkan dia untuk mendapatkan tur Valdebebas oleh Zinedine Zidane ketika dia baru berusia 14 tahun. Akhirnya mereka sadar bahwa Mbappe akan bertahan pada tawaran kontrak lebih lanjut di PSG. PSG yang didukung oleh pemilik Qatar jelas dalam keinginan mereka agar Mbappe pergi ke Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai pemain PSG. Mereka sangat bertekad sehingga mereka mengatakan dia tidak akan pergi musim panas ini atau pada musim panas 2022. Namun, Madrid tetap memperhatikan dan mengawasi situasinya dengan semua apa yang terjadi dengannya. Tapi penantian ini tampaknya bisa menjadi penantian musim panas yang panjang. Berita selanjutnya, Wijnaldum akui dia kecewakan De Jong dengan bergabung ke PSG. Tapi ini alasannya. Tentang apakah dia mengecewakan Frenkie de Jong ketika ia akhirnya menandatangani kontraknya dengan PSG, begini kata Gini Wijnaldum. Saya pikir bukan hanya Frenkie, namun pemain lain dan bahkan fans juga kecewa. Lihat saja di media sosial, orang-orang juga sangat marah. Tapi Anda juga bisa melihatnya secara positif. Fans Barca ingin saya bermain untuk klub mereka, dan tentu saya juga menginginkannya. Tapi sayangnya PSG hanya lebih cepat mewujudkannya, kata Wijnaldum dikutip Marca. Sekarang media menulis alasan saya menerima PSG tersebut karena adanya gaji yang lebih tinggi dibandingkan Barca. Tetapi itu tidaklah sepenuhnya benar. Sesungguhnya permasalahan sebenarnya adalah bahwa tawaran dan gerakan PSG lebih cepat dari Barcelona dan saya akhirnya membuat pilihan untuk bergabung ke PSG. Saya juga telah menjelaskan hal ini kepada Ronald Koeman. Proyek Barca tentang saya hanyalah sampai pada cerita semata tanpa realisasi. Namun saya merasakan ada banyak cinta dari mereka.
Tepat sebelum liga berakhir, Barca akhirnya menjadi sangat konkret dan serius tentang saya. Saya pikir saya akan pergi ke sana dan hal ini membuat saya memikirkannya sepanjang waktu. Agen saya juga pergi ke sana dan sempat ada begitu banyak pertemuan. Saya akui saya mendapatkan lebih banyak uang di PSG, tetapi pilihan yang saya buat itu bukan hanya tentang uang saja, tambah Wijnaldum. Akhirnya Wijnaldum menolak gaji awal dengan 3,5 juta euro per musim di Barcelona dan memutuskan menandatangani kontrak dengan PSG dalam kesepakatan gaji senilai 9, juta euro per tahun. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kylian Mbappe menyatakan satu alasan mengapa dia akan senang membaca wawancara Messi. Kylian Mbappe telah menjadi tamu France Football minggu ini. Dia sempat diwawancarai dan ditanya soal majalah France Football yang sering dibacanya. Di akhir wawancara, Mbappe ditanya mana yang ingin dia baca selanjutnya di dalam majalah tersebut. Jawab Mbappe, yang pertama, Gigi Buffon, karena saya ingin tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kemudian Messi, karena dia tidak banyak bicara, jadi saya ingin tahu dan akan menemukan banyak hal tentang dia. Dan yang ketiga adalah Mason Mount, karena dia adalah pemain luar biasa yang belum banyak kita ketahui, jawab Mbappe. Keingintahuan Mbappe tentang Leo bisa dipahami sebab Messi bukanlah tipe pemain yang blak-blakan dan memang dia jarang memberikan wawancara. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Mourinho mengungkapkan bahwa Mbappe pewaris bintang sepak bola dunia usai era Messi Ronaldo. Kylian Mbappe adalah salah satu pemain terbaik di beberapa tahun ini yang mampu membuat lawan-lawannya takut di lapangan. Dia akan mencoba membuktikan kepada semua orang bahwa setelah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dia adalah yang terbaik, kata Jose Mourinho kepada Root One Football. Meskipun Messi dan Ronaldo sudah melewati usia 30-an, mereka belum sepenuhnya selesai. Leo menjalani musim 2020-2021 dengan baik di level personal. Ia mencatatkan 38 gol dan 14 assist dalam 47 pertandingan bagi Barcelona. Faktanya, Tribuna.com saat ini menilai Messi masih di atas Mbappe dalam peringkat kekuatan Ballon d'Or. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ruud Gullit menyebut Foden setara dengan Messi. Manchester City telah memberi peluang Phil Foden menampilkan permainannya yang luar biasa. Namun Foden tidak percaya bahwa dia berada dalam kategori yang sama dengan Lionel Messi, kata legenda Belanda Ruud Gullit kepada BBC. Dahulu hanyalah pemain yang besar, kuat, dan cepat yang selalu dipilih oleh tim Inggris. Tetapi sekarang justru pemain yang lebih kecil, gesit, dan lebih teknis yang lebih dipercaya, kata Foden. Namun Ruud Gullit kemudian mengklarifikasi pendiriannya bahwa Foden tidak persis seperti Messi sebagai pemain, tetapi mereka sama dalam hal perawakan, yaitu tinggi dan kecepatan mereka. Berseberangan dengan pendapat Gullit, sebelumnya Pep Guardiola menyebut bahwa Phil Foden sebagai pemain paling berbakat yang pernah dia tangani, yang justru lebih baik dari Messi. Terlepas dari pandangan Gullit dan Guardiola tersebut, kita ketahui bersama perbedaan lainnya di lapangan antara keduanya bahwa Foden biasanya memainkan sayap kiri, sementara Messi beroperasi di sisi kanan. Sebagai informasi pula bahwa pemain berusia 20 tahun itu telah mencetakkan 15 gol dan memberikan 10 assist untuk Manchester City di semua kompetisi musim ini. Nah pemirsa, jika demikian bagaimana pendapat Anda tentang Foden dan Messi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Barcelona memecat Guillermo Amor. Laporta melanjutkan restrukturisasi departemen teknisnya. Meskipun telah bekerja dalam perannya di Barcelona sejak 2017 yang lalu, Guillermo Amor dipecat oleh raksasa Katalan pada Jumat sore karena adanya program Joan Laporta, yaitu melanjutkan restrukturisasi departemen teknisnya di Camp Nou. Amor telah menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan Olahraga selama 4 tahun, meskipun sebenarnya Joan Laporta yang membawanya kembali ke klub pada tahun 2005. Dalam 421 pertandingan selama karirnya bermain untuk klub,
Amor memenangkan 1 Liga Champions, 5 gelar La Liga, 2 Piala Super UEFA, 3 gelar Copa del Rey, dan 4 kemenangan Supercopa de Espana. Semuanya menunjukkan bahwa langkah Laporta tidak akan berakhir hanya dengan pemecatan Amor. Presiden yang baru terpilih masih akan menjalani renovasi besar-besaran di klub. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Barcelona optimis tentang Depay. Walaupun klub papan atas lainnya juga berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya, Barca tetap optimis tentang Depay. Barcelona yakin mereka akan menandatangani Memphis Depay dengan kontrak gratis musim panas ini setelah kontrak pemain berakhir pada 30 Juni. Pemain internasional Belanda belum memutuskan klub berikutnya dan tim Katalan akan menghadapi persaingan dari Juventus, Inter, dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangannya. Meski demikian, klub percaya bahwa mantan pelatih Belanda Ronald Koeman akan menjadi magnet untuk dapat mendatangkannya ke Katalan. Koeman memiliki hubungan yang baik dengan penyerang lain tersebut setelah sebelumnya memainkannya sebagai striker untuk tim nasional Belanda di masa lalu. Depay hampir menandatangani kontrak dengan Barcelona musim panas lalu, tetapi kesepakatan itu dibatalkan oleh masalah keuangan. Juventus dilaporkan telah menawarkan gaji 3 juta euro yang lebih banyak dari tawaran Barca kepada Depay. Tampaknya Barcelona harus menaikkan tawaran mereka secara signifikan dalam upaya untuk membawanya pindah ke La Liga Santander. Pasukan Koeman akan berusaha menghindari kekecewaan lebih banyak musim panas ini setelah kehilangan target jangka panjang Georginio Wijnaldum yang sudah berlabuh ke PSG ketika tim Prancis itu menggandakan tawaran upahnya. Terlepas dari adanya persaingan sengit dengan klub lain, Catalonia meyakinkan bahwa mereka tetap optimis bahwa Depay akan berada di Camp Nou. Pemirsa sekalian, demikianlah berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Visca Barca.